Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Yuliana, NPM 1810102082, akan mempresentasikan sebuah proposal tugas akhir yang berjudul Penilaian Efisiensi Dual Banking System di Indonesia tahun 2019. Latar belakang. Di dalam suatu negara, bank memegang peran sebagai lembaga intermediasi atau penghubung antara surplus unit dan defisit unit. Agar fungsi intermediasi bank berjalan dengan baik, diperlukan kepercayaan dari banyak pihak, khususnya masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap sebuah bank menunjukkan bahwa bank tersebut telah menjalankan perannya dengan baik. Terdapat dua jenis bank yang beroperasi di Indonesia, yakni bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan bank yang melibatkan bunga dalam kegiatan usaha, sedangkan bank syariah merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha dengan prinsip bagi hasil. Dilihat dari sejarah perbankan di Indonesia, bank konvensional telah ada jauh sebelum bank syariah, yaitu pada zaman penjajahan Belanda. Sehingga tidak mengherankan apabila bank konvensional sudah tersebar luas di Indonesia. Bank syariah muncul di Indonesia pada tahun 1992 sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menerapkan sistem bagi hasil. Pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia tahun 1997, perbankan syariah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Peristiwa tersebut membuat masyarakat mulai menaruh kepercayaan pada bank syariah. Hal ini membuat pemerintah mengupayakan pengembangan lanjut untuk bank syariah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Peraturan tersebut mengizinkan bank konvensional untuk membuka cabang dengan kegiatan yang berprinsip syariah atau dual banking system. Peraturan tersebut tentunya secara implisit membuka peluang kegiatan usaha perbankan syariah. Pada akhir tahun 2008 hingga awal 2009 terjadi krisis ekonomi global yang melanda berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Krisis ini menyebabkan perbankan di dalam negeri mengalami guncangan yang ditandai dengan keringnya likuidasi pasar yang membuat bank mengalami kesulitan pasokan dana. Tingginya tingkat suku bunga berdampak pada tingginya modal bagi sektor usaha yang pada akhirnya membuat kemampuan produksi menurun. Namun, fenomena yang menarik terjadi selama krisis terkait dengan eksistensi perbankan syariah, menyatakan bahwa perbankan syariah tidak mengalami negatif spread seperti yang dialami bank konvensional dikarenakan perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil bukan bunga. Peristiwa ini semakin menyadarkan banyak pihak bahwa bank konvensional bukanlah satu-satunya bank yang dapat diandalkan, tetapi ada sistem perbankan lain yang lebih tangguh, yaitu perbankan dengan prinsip syariah yang menambahkan nilai keadilan dan keterbukaan. Jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 250 juta jiwa menjadi peluang yang potensial untuk pertumbuhan perbankan syariah, terlebih mengingat sebagian besar penduduk di Indonesia adalah Muslim. Berkembangnya dual banking system tentu akan menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana kualitas kinerja dan kesehatan setiap bank, mengingat daya saing perbankan saat ini cukup ketat. Kinerja dan kesehatan bank menjadi hal yang penting bagi pihak terkait, misalnya pemilik atau pengelola bank, masyarakat, dan tentu saja Bank Indonesia yang berperan sebagai pengawas bagi seluruh perbankan yang ada di Indonesia. Rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas adalah apakah pengukuran efisiensi bank yang menerapkan dual banking system dengan metode yang berbeda hasilnya akan berbeda.
Kemudian, apakah bank syariah atau bank konvensional yang lebih efisiensi dan lebih banyak bank syariah atau bank konvensional yang lebih efisiensi? Batasan masalah. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah yang pertama, penelitian ini hanya mengukur efisiensi teknis sehingga diharapkan dapat dikembangkan lagi dengan ikut mengukur efisiensi biaya. Yang kedua, dari total 21 dual banking system yang ada, penelitian ini hanya menggunakan 4 dual banking system. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis perbandingan efisiensi dual banking system di Indonesia tahun 2019. Manfaat penelitian. Bagi penulis, karya ilmiah ini merupakan media untuk memecahkan masalah secara ilmiah dan memberikan sumbangan pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku kuliah. Yang kedua, untuk akademisi, diharapkan hasil karya ilmiah ini dapat menambah referensi, informasi, dan wawasan untuk penelitian lebih lanjut atau sebagai bahan kepustakaan serta sumber pengetahuan. Yang ketiga, bagi perusahaan, hasil karya ilmiah dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan bagi pimpinan perusahaan atau bank dalam pengambilan langkah kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat probabilitas pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang. Tinjauan pustaka. Muazzaroh, Tendelin, Su'ad, dan Hanafi 2012 mengatakan efisiensi didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk menghasilkan output yang maksimal dengan penggunaan input pada jumlah tertentu atau menggunakan input minimum untuk tingkatan output tertentu. Output merupakan hasil dari suatu organisasi, sedangkan input merupakan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output. Fadlullah 2015, menurut Farrell 1957, efisiensi terdiri dari dua komponen, yakni efisiensi teknis dan efisiensi alokatif. Efisiensi teknis akan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mencapai output semaksimal mungkin, sedangkan efisiensi alokatif memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan input pada tingkat harga tertentu, di mana kombinasi input yang terendahlah yang akan dipilih. Kombinasi dari efisiensi teknis dan efisiensi alokatif akan menghasilkan efisiensi total atau dapat disebut juga efisiensi ekonomis. Proses produksi akan efisien apabila mampu memproduksi output yang maksimal dengan penggunaan input seoptimal mungkin. Purwanto 2011. Dalam dunia perbankan, efisiensi biasanya menjadi tolok ukur untuk mengetahui kinerja bank dan merupakan jawaban atas kesulitan dalam menghitung ukuran kinerja. Siswandi 2007, Muharram dan Puspitasari 2007, Haddad Santoso, Mardanugraha dan Ilyas 2003, Purwanto 2011. Efisiensi juga menjadi salah satu ukuran dalam menilai kesehatan perbankan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengumpulkan dokumen-dokumen. Definisi operasional variabel input dan output. Hal ini dapat dilihat pada perlakuan simpanan pada pendekatan produksi dan pendekatan intermediasi. Pada pendekatan produksi, simpanan dianggap sebagai output karena simpanan dapat dikatakan sebagai jasa yang dihasilkan dari kegiatan bank. Sedangkan pada pendekatan intermediasi, simpanan dianggap sebagai input karena simpanan yang dihimpun akan berubah menjadi aset yang menghasilkan terutama pinjaman yang diberikan. Jenis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan yang dipublikasikan selama tahun 2019. Sumber data. Dalam penelitian ini, data tersebut
didapat langsung dari website setiap dual banking system. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi dengan cara mengakses website setiap dual banking system. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.